Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita perbaharui dan tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bersolawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini tibalah kita pada saat berbahagia, di mana waktu yang sama-sama kita nantikan setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, menahan lapar dahaga, sekaligus menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Maka pada hari ini tibalah kita di hari Idul Fitri, di mana hari yang sangat-sangat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi momentum waktu di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bicara terkait kebahagiaan pada hari Idul Fitri, sudah semestinya kita sebagai umat Islam rasa bersyukur kepada Allah masih kembali diberikan kesempatan untuk berada di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Dalam satu riwayat, ketika kita bicara terkait soal kebahagiaan di hari raya Idul Fitri, suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada tanggal 1 Syawal dari rumah menuju tempat sholat, di mana pada saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekelompok anak-anak sedang bermain riang gembira. Namun dari sekian banyak anak-anak yang sedang riang gembira tersebut merayakan hari raya Idul Fitri, tampak seorang anak dengan berpakaian kumuh, lusuh, dengan raut wajah pucat pasi, menyendiri tanpa mau ikut serta bermain dengan teman-temannya yang lain. Melihat hal semacam ini, Rasul pun penasaran dan mendekat kepada anak tersebut sambil bertanya, "Wahai anakku, apa gerangan yang membuatmu merasa gelisah seperti ini, sehingga kau pun tak mau ikut bermain beserta anak-anak yang lain?" Si anak tadi tak tahu bahwa yang mendekatinya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menjawab, "Wahai pamanku, bagaimana mungkin aku tidak merasa resah pada hari ini? Sesungguhnya ayahku dulunya adalah orang yang pernah ikut berperang beserta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah menakdirkan beliau gugur di jalan Allah, sehingga jadilah aku seorang yatim. Malangnya ketika ibuku menikah lagi, ketika ibuku beserta suaminya atau ayah tiriku mencoba merenggut kebahagiaanku, ibuku merampas harta kekayaan warisan ayahku. Bahkan lebih parahnya lagi, ayah tiriku pun turut mengambil bahkan mengusir aku dari rumahku sendiri. Bagaimana aku tidak merasa gelisah ya Rasul? Di hari yang berbahagia ini aku tidak memiliki apa-apa." Mendengar hal ini, Rasul pun merasa iba dan membuat satu tawaran istimewa kepada si anak kecil tersebut. "Wahai anakku, maukah engkau kujadikan sebagai anak angkat? Maukah engkau menjadikan Aisyah sebagai ibumu? Maukah engkau menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu dan Fatimah sebagai saudarimu?" Sontak si anak kaget, dan saat itu pula si anak baru paham bahwa yang mendekatinya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si anak pun tersebut mengatakan, "Kalau begitu ya Rasul, tak mungkin aku menolak keinginanmu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Si anak pun dibawa oleh Rasulullah ke rumah, dimandikan,
diberikan pakaian yang baru, diberikan makanan yang enak sehingga membuat dia kenyang. Hati gembira membuat dia pun pergi menyampari teman-temannya yang sedang bermain. Raut wajah gembira membuat kawan-kawannya yang lain merasa heran. Ada apa denganmu? Tadi kau merasa dirimu merana, tapi saat ini dirimu sudah berbahagia. Maka si anak ini pun menjawab, bagaimana aku tak gembira? Kalau kemarin aku lapar, sekarang aku kenyang. Kalau kemarin aku tidak punya pakaian baru, sekarang aku sudah punya pakaian baru. Dan bagaimana mungkin aku tidak bahagia kalau kemarin aku yatim, sekarang aku sudah punya bapak baru. Bahkan bapakku adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah yang unik ini, kita dapat memberikan beberapa petikan hikmah terkait momentum Idul Fitri. Yang pertama, kebahagiaan yang kita dapatkan tidaklah bisa bermakna apa-apa kalau kita tidak mau saling berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Silakan pantau depan, belakang, kanan, kiri, sanak famili tetangga kita. Mungkin di hari-hari Idul Fitri masih ada yang merasa kesusahan. Maka kewajiban bagi kita bersama, berdasarkan peristiwa bersejarah ini, mari bersama kita berikan kebahagiaan tidak hanya untuk diri kita secara pribadi, tapi juga bagi orang lain. Sekaligus pelajaran kedua dan yang terakhir, bagi kita umat Islam disunnahkan untuk menggunakan pakaian baru, pakaian indah, pakaian yang terbaik pada hari raya Idul Fitri. Memang bermegah-megahan bukanlah hal yang diinginkan, tapi melihat bagaimana Rasul mempraktekkan memberi pakaian bagus bagi seorang anak yatim tadi, ini sudah merupakan satu sunnah bagi kita untuk bisa berpakaian terbaik pada hari raya Idul Fitri. Mungkin dua hal ini yang dapat kami sampaikan terkait berbagi bahagia pada hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Atwan minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.